ada 3 LP teman-teman, pelapornya Teknopi, satu yang sudah dicabut ya Pak. Memang sekarang sedang menunggu ya, salah satunya menunggu klarifikasi dari Mas Geri. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja. Panasnya perseteruan dua pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution hingga menimbulkan kegaduhan di ruang persidangan tidak bisa dipungkiri membuat konflik yang menyeret Pratiwi Novianti mendadak tenggelam. Berbagai kasus yang dihadapinya mendadak padam. Dan baru-baru ini kabar mengejutkan datang dari kuasa hukum Novi yang mengaku mendapat panggilan atas laporan kliennya terdahulu terhadap 2 orang. Namun begitu, kuasa hukum Novi enggan memberitahukan siapa 2 orang yang sempat dilaporkan Novi pada bulan Desember lalu. Keduanya diduga telah mencemarkan nama baik dan fitnah. Lantas seperti apa perkembangan laporan yang dibuat Novi terhadap 2 orang tersebut? Benarkah salah satunya berprofesi sebagai seorang DJ? Kami hari ini memenuhi panggilan ya dari Krimo. Jadi hari ini memang di Polda kami dari pagi ada beberapa agenda, yaitu ada 3 LP teman-teman, pelapornya Teknopi, satu yang sudah dicabut ya Pak terhadap almarhum, yang 2 masih terus lanjut, yang kami laporkan di bulan Desember ya. Statement-statement di media yang menggiring opini ya, memojokkan nama baik Teknopi, makanya Teknopi mencari pembuktian di sini gitu. Dan pada hari ini memang kami mendapatkan, alhamdulillah banyak kabar baik ya Pak. 2 LP itu, satu sudah naik tingkat penyelidikan, sidik ya, penyidikan, artinya sudah terpenuhi unsur pidananya, tinggal nanti tersangkanya teman-teman bisa tanya penyidik. Terus yang keduanya itu masih tahap pemeriksaan saksi-saksi. Yang pasti Undang-Undang ITE yang kami laporkan di bulan Desember. Pencemaran nama baik melalui media sosial ya. Itu terus yang pasti laki-laki. Berarti 1 orang Bu yang 1 orang yang dilaporkan. Betul. Selanjutnya itu pelaporan kami terhadap salah seorang DJ ya Pak. DJ yang sekarang pemeriksaan masih tahap saksi-saksi dan gelar perkara ya. Itu kami berharap ini juga bisa memenuhi rasa keadilan bagi semua, karena jangan sampai ini menjadi presiden buruk bagi proses penegakan hukum. Jangan sampai kemudian orang-orang dengan mudahnya menyampaikan informasi yang tidak sesuai fakta gitu. Dengan naiknya proses penyelidikan menjadi penyidikan ini kan sudah jelas bahwa memang diduga ya hal ini tidak terbukti gitu. Tinggal nanti kita tunggu press release dari kepolisian ya. Menyebarkan sesuatu yang tidak benar, Oh begitu Pak. menggiring opini, sehingga memang menyudutkan Teteh sendiri. Jadi memang DJ ini teman-teman sebenarnya orang yang memberikan informasi ya terhadap Teteh, terus juga kenal terhadap Teteh. Ada beberapa bukti transfer dari Teteh ya ke dia yang dia minta begitu. Tapi kok kemudian dibalikan fakta bahwa Teteh yang menyuruh dia gitu, seolah-olah Teteh mengarang cerita agar dia berbohong gitu. Sebenarnya begini, kalau kemudian Teteh mempunyai masa lalu, semua orang punya masa lalu ya, itu sesuatu yang tidak perlu diumbar-umbar gitu. Kalaupun itu faktanya silahkan sampaikan secara langsung ke Teteh, atau misalkan ada pelanggaran pidana terhadap tindakan masa lalu Teteh, silahkan dilaporkan gitu. Jadi jangan menggiring opini seolah-olah itu menjadi dibesar-besarkan gitu ya Pak gitu. Kalau pemeriksaan Teteh udah clear, pemeriksaan saksi juga alhamdulillah udah clear, saksi fakta ya, saksi fakta sudah clear, tinggal nanti pihak kepolisian yang gelar dan rilis ya. Udah ada mungkin info terbaru kapan bulan caranya, kapan Belum. akan rilis? Belum. Itu Kami tunggu saja, kami tunggu.
Sementara itu, perselisihan Novi dengan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Gary Julian, sampai kini masih berlanjut. Melalui kuasa hukumnya, Novi belum berkomunikasi dengan Gary. Disebut-sebut, Novi masih meminta penjelasan Gary terkait kisruh dana donasi Agus Salim senilai 1,3 miliar yang digunakan untuk membantu korban bencana alam di NTT bersama Denny Sumargo. Juga dugaan penggelapan uang yayasan senilai 100 juta yang sampai dengan saat ini belum ada penjelasan atau klarifikasi dari Gary kepada pembina yayasan. Dan yang lebih mengejutkan, Gary tidak pernah datang ke yayasan. Keberadaannya mendadak menghilang begitu saja. Lantas benarkah Novi dan pihak yayasan akan menempuh jalur hukum atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Gary? Memang sampai hari ini belum ada datang ya semenjak jadi ketua yayasan. Jadi yayasan itu kan punya lokasi gitu, punya tempat. Mas Gary juga tahu lokasinya, maka silakan kemudian datang gitu, atau by Ya harus komunikasi sendiri juga sendiri aja silakan. datang lah. Kan ada kantor yayasan. Gitu. Dan sampai hari ini belum pernah datang. Memang sekarang sedang menunggu ya, salah satunya menunggu klarifikasi dari Mas Gary. Klarifikasi apa? Karena memang ada dokumen-dokumen yang dibawa oleh Mas Gary yang belum disampaikan gitu ke pengurus, sama seperti yang kami ungkapkan waktu itu ya. Nah itu sebenarnya mereka menunggu itu. Nah sampai hari ini klarifikasi itu tidak dijawab, tidak dibalas, dan juga tidak ada penyampaian kepada 9 orang ini gitu. Itu yang mereka tunggu-tunggu sampai hari ini. Gue nggak mau perpanjang aja, intinya gue mau perpanjang. Dana yang gue kasih ke yayasan itu murni kita tulus bantu sesuai dengan kesepakatan. Bahkan banyak orang kan berpikir di kasus donasi Agus, saya kan cari untung ya. Saya mau klarifikasi kalau yang ini. Waktu podcast NP, Gary, saya kasih uang transport. Saya nggak usah sebut ya, nggak enak. Lumayan. Podcast yang di Gedung Juang, saya kasih setengahnya uang AdSense. Karena ada biaya mereka. Dan itu lumayan besar. Yayasan, kita kemarin transfer untuk bantu sekian. Donasi ke NTT, saya pakai uang saya untuk bantu juga. Dari dana CSR saya. Jadi, saya itu ngeluarin duit. Ya terserah, itu kan persepsi orang, pendapat orang kita nggak bisa kuasai. Balik lagi yang bisa saya lakukan hanya menunjukkan tindakan sesuai dengan apa yang saya katakan, itu aja. Saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja, kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Sampai hari ini di bawah kepengurusan Mas Gary selaku ketua tidak pernah ada rapat pengurus yang dilakukan Mas Gary, baik itu terhadap uang yang 1,3 yang di media disampaikan bahwa itu sudah diberikan laporannya ke Kemensos dan juga ke donatur, itu nggak ada, termasuk uang yang 100 juta. Saya nggak ada pembelaan karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja, nanti kita akan buktikan, itu akan kita buka. Saya nggak mau tahu ikut campur ya masalah internal mereka ya, karena saya kemarin urusan donasinya udah beres dan urusan saya cuma di sana. Urusan internal yang lain saya pikir mereka harusnya bisa selesaikan satu sama lain lah gitu. Aduh, lu lihat sendiri kan capek banget ya ngurusnya. Gua sampai harus ke NTT, sampai ke NTT juga masih ada pro kontra. Gue juga diomongin macem-macem sama beberapa pihak ya, tahu sendiri, dan gue nggak mau perpanjang aja. Tidak hanya dengan Gary Julian, Novi terlibat konflik yang cukup sengit, tetapi juga dengan pihak Agus Salim yang sampai kini masih terlibat konflik yang tak kalah pelik. Mantan pegawai maskapai penerbangan itu bahkan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Meski begitu, belum diketahui perkembangan terbaru laporan yang dibuat Agus Salim tersebut.
Perseteruan Agus Salim dan Novi kembali memuncak usai pemilik nama lengkap Pratiwi Novianti itu bersepakat mengalihkan dana Agus Salim untuk korban bencana alam di NTT. Agus Salim yang merasa dipermainkan oleh Novi akhirnya melaporkan Novi. Dan berikut kejengkelan pihak Agus Salim atas tindakan Novi yang menurutnya telah mengingkari janjinya sendiri. Tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim, ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzalimi Bang Agus. Itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka bersikap baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus, atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang dia bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukumnya berjalan. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana, juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo, karena juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami ya, baik secara material maupun imaterial. Dan nanti minggu depan akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur, kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya, untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya. Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pertama yayasan yang pada saat itu ketuanya adalah Pratiwi Novianti, yang kita buka juga adalah Denny Sumargo. Peran mereka sangat besar sekali dalam melakukan perbuatan yang berkenaan Agus, terutama yayasan ya. Yayasan di sini telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang awalnya Agus hanya menitipkan dana tersebut, tetapi peristiwanya ini berubah, penitipan tapi digeser lagi lah kepada korban bencana alam Leotobi di NTT ini, sehingga Agus tidak memperoleh haknya uang 1,3 miliar itu. Berat banget, capek banget. Kok saya selalu ditarik-tarik ya? Ini kan sudah selesai harusnya gitu. Ada lagi dikaitkan ke kanan, ke kiri. Kenapa harus saya gitu? Kenapa nggak yang lainnya aja? Kenapa nggak biarkan hidup saya damai? Nanti giliran saya klarifikasi, dibilangnya saya menggoreng. Kan jadi kita serba salah posisinya seperti apa. Dalam prinsip pidana itu, siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.